Donald Trump adalah anak keempat dari 5 bersaudara dalam keluarga Fred Trump, seorang pengembang real estate kaya di New York. Ibunya, Mary Ann McLeod Trump, berasal dari Skotlandia. Sejak kecil, Trump dikenal ambisius dan kompetitif. Ia belajar di New York Military Academy, lalu kuliah di Fordham University selama 2 tahun sebelum pindah ke Wharton School di University of Pennsylvania. Di sana, ia meraih gelar sarjana ekonomi dengan konsentrasi keuangan real estate pada tahun 1968. Trump mewarisi bisnis real estate dari ayahnya dan mengembangkan perusahaan The Trump Organization menjadi kerajaan properti yang terkenal secara global. Setelah kalah dalam pemilu tahun 2020 dari Joe Biden, Trump tetap aktif di dunia politik dan menjadi tokoh sentral di Partai Republik. Ia terus mengklaim bahwa pemilu tahun 2020 dicurangi, meski tidak ada bukti hukum yang kuat untuk mendukung klaim tersebut. Pada tahun 2024, Trump kembali mencalonkan diri sebagai kandidat presiden Partai Republik, menjadikannya satu-satunya mantan presiden yang maju kembali setelah masa jabatan tidak berturut-turut sejak Grover Cleveland. Simak video ini sampai habis untuk mengetahui faktor penyebab Trump mendapatkan keuntungan yang besar dari aset kripto. Dilansir dari investor.ai, Presiden Amerika Serikat AS Donald Trump dilaporkan telah meraup keuntungan fantastis dari aset kripto dalam waktu hanya 9 bulan. Forbes mengungkapkan bahwa Trump telah mengantongi sekitar $1 miliar Amerika, setara 16 triliun rupiah, menjadikannya salah satu tokoh politik paling sukses di sektor ini. Dikutip dari Cryptonews, dalam laporan yang dirilis Kamis tanggal 6 Juni tahun 2025, Forbes mencatat bahwa sejak menjelang pemilu tahun 2024, Trump berhasil menambah kekayaannya menjadi $5,6 miliar Amerika. Sebagian besar lonjakan ini berasal dari aktivitasnya di dunia kripto. Trump dilaporkan memiliki aset likuid senilai $900 juta Amerika, di mana hampir separuhnya berasal dari keuntungan di sektor aset digital. Keuntungan terbesarnya, sebesar $390 juta Amerika, berasal dari penjualan token milik platform kripto afiliasinya, World Liberty Financial. Selain itu, Trump juga meraup sekitar $315 Amerika juta dari memecoin Trump dan Us, 427 juta dari simpanan memecoin yang dimilikinya. Ia juga diperkirakan memiliki hingga $60 juta Amerika dalam bentuk stablecoin baru, OSD1, milik World Liberty Financial. Jika dihitung secara keseluruhan, Forbes memperkirakan total pendapatan Trump dari aset kripto mencapai $1,2 miliar Amerika, dengan nilai bersih pasca pajak sekitar $935 juta Amerika. Konflik kepentingan. Keuntungan Trump dari kripto menggaris sorotan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama setelah ia menggelar jamuan makan malam khusus pada 22 Mei lalu bersama 220 investor top dari memecoin Trump di klub golf miliknya dekat Washington DC. Pendiri Trump, Justin Sun, disebut hadir dalam acara tersebut sebagai pemegang terbesar Trump, dengan kepemilikan senilai $18 juta Amerika. Sun sebelumnya juga tercatat telah menanamkan dana hingga $75 juta Amerika di World Liberty Financial, dan kini total investasinya ke proyek kripto terkait Trump mencapai $93 juta Amerika. Keterlibatan investor asing seperti Sun dan kedekatan mereka dengan Presiden AS menuai kekhawatiran. Para pengkritik mempertanyakan etika dan potensi pengaruh asing dalam kepentingan politik melalui sektor kripto. Meski begitu, satu hal yang jelas, yaitu dunia kripto terbukti sangat menguntungkan bagi Trump. Harga Bitcoin BTC melejit berkat Trump. Pasar kripto naik dalam 24 jam terakhir. Harga Bitcoin BTC hari ini melejit karena komentar Presiden AS Donald Trump yang mendesak pemangkasan suku bunga. Meski data ketenagakerjaan AS masih menunjukkan kekuatan ekonomi, berdasarkan data dari CoinMarketCap, Sabtu tanggal 7 Juni 2025 pukul 9.40 WIB, kapitalisasi pasar kripto global naik 2,35% menjadi loss 3,25 triliun dalam 24 jam. Kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin BTC hari ini terlihat melesat
2,59% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin di level $104.566 per koin atau setara Rp. 1,7 miliar kurs. Rp16.258. Penguatan juga terjadi pada Ethereum. ETH sebesar 2,3% menjadi loss 2.475 per koin. Binance BNB juga meningkat 1,72% menjadi loss 645 per koin. Dikutip dari TradingView, harga Bitcoin BTC menguat didorong oleh komentar Presiden AS Donald Trump yang mendesak pemangkasan suku bunga. Meski data ketenagakerjaan AS masih menunjukkan kekuatan ekonomi, kenaikan ini terjadi setelah pasar pulih dari tekanan seiring memanasnya hubungan antara Trump dan CEO SpaceX Elon Musk. Kenapa hubungan mereka sampai memanas? Baiklah, kita akan jelaskan terlebih dahulu. Dilansir dari Tempo Show, hubungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan pendiri Tesla Elon Musk tak lagi mesra. Musk yang dulunya adalah pendukung terbesar Trump dalam pemilihan presiden dan kini secara terbuka mengkritiknya. Relasi Musk dan Trump memanas sejak rancangan undang-undang anggaran belanja federal yang diusulkan pemerintah. Kritik tersebut datang hanya beberapa hari setelah Musk secara resmi mengundurkan diri dari pemerintahan Trump, di mana ia sebelumnya menjabat sebagai kepala Department of Government Efficiency DOGE. Musk melalui akun media sosial 10 menyatakan penolakannya terhadap rancangan undang-undang yang disebut One Big Beautiful Bill. Melansir Al Jazeera, Musk menyebut rancangan tersebut sebagai pengeluaran yang tidak bertanggung jawab dan menilai rancangan aturan itu akan memperburuk defisit anggaran nasional. Ia mengkhawatirkan bahwa pengeluaran besar yang tercantum dalam rancangan undang-undang itu akan mempercepat peningkatan utang nasional Amerika Serikat yang saat ini sudah melewati batas utang yang ditetapkan sebesar 36,1 triliun dolar Amerika. Menurut Musk, rancangan undang-undang akan menambah defisit anggaran hingga 2,5 triliun dolar. Ia menilai bahwa pengeluaran sebesar itu tidak sejalan dengan upaya penghematan yang telah dilakukan oleh DOGE, termasuk langkah-langkah pemangkasan tenaga kerja federal dan pembatasan anggaran lembaga seperti Badan Pembangunan Internasional, Amerika Serikat, USAID. Musk sebelumnya ditunjuk oleh Trump untuk memimpin DOGE, lembaga yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengurangi pemborosan dalam anggaran federal. Selama masa jabatannya, Musk mendorong berbagai kebijakan pemangkasan anggaran, termasuk pengurangan signifikan dalam jumlah pegawai pemerintah dan restrukturisasi lembaga bantuan luar negeri. Namun, sebelum masa tugasnya berakhir pada 29 Mei tahun 2025, Musk sudah mulai menyuarakan keberatan terhadap rancangan undang-undang anggaran yang diusulkan. Dalam sebuah wawancara dengan CBS pada 27 Mei tahun 2025, ia menyatakan keraguan terhadap konsistensi antara kebijakan penghematan dan besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam rancangan undang-undang tersebut, ia menyatakan bahwa sebuah rancangan undang-undang bisa besar atau bisa baik, tetapi sulit untuk menjadi keduanya sekaligus. Dalam unggahannya di platform Truth Social, Trump menyebut kebijakan The Fed terlambat dan menyarankan pemangkasan suku bunga sebesar 1 poin penuh. Eropa sudah memangkas suku bunga 10 kali. Kita belum sama sekali. Meskipun begitu, ekonomi kita tetap kuat. Ayo potong 1 poin penuh. Rakit fuel, tulis Trump. Trump memang dikenal sering mengkritik kebijakan The Fed dan Ketua Jerome Powell, terutama karena dianggap lambat dalam menurunkan suku bunga yang menurutnya dapat mendorong aset-aset berisiko seperti kripto. Namun, demikian, data dari CME FedWatch Tool menunjukkan bahwa pasar masih melihat peluang kecil adanya pemangkasan suku bunga sebelum pertemuan The Fed pada September. Seruan Trump pun belum cukup untuk mengubah ekspektasi pasar. Biro Statistik Tenaga Kerja (SB) melaporkan bahwa total pekerjaan non-pertanian di bulan Mei bertambah 139.000, sementara tingkat pengangguran tetap di angka 4,2%. Data ini memperkuat pandangan bahwa ekonomi Amerika Serikat masih cukup kuat,
sehingga belum mendesak bagi The Fed untuk segera menurunkan suku bunga. Di sisi teknikal, analis populer Seeking Fisher memperingatkan potensi perangkap likuiditas di sekitar harga saat ini. Dalam peta likuidasi yang dibagikannya, terlihat adanya konsentrasi besar dari posisi long yang bisa dilikuidasi antara $99.000 hingga $102.000. Zona ini adalah magnet besar di bawah harga saat ini. Sementara itu, tekanan dari posisi short di atas $104.500 tergolong minim. Ujarnya, ketidakseimbangan ini menurutnya bisa memicu penurunan harga tajam jika harga bergerak ke bawah dan memicu efek domino likuidasi. Investor awam melihatnya sebagai support, tapi kami melihatnya sebagai jebakan, tulis Seeking Fisher. Bagaimana pendapat kamu terkait dengan hal ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Please subscribe, like, share. Terima kasih.